warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anida Zulfia Hanum dengan NIM 20410104001. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat bahan ajar berupa modul dengan menggunakan aplikasi yang sudah sangat terkenal di kalangan kaum muda. Apa itu? Yaitu aplikasi Canva. Jadi, membuat bahan ajar berupa modul itu tidak hanya bisa dilakukan dengan PC saja, tapi bisa dilakukan dengan menggunakan HP, yaitu melalui aplikasi yang mana sudah didukung dengan fitur-fitur yang sangat keren-keren dan sangat luar biasa. Salah satunya adalah aplikasi Canva. So, bagaimana cara membuatnya? Check it out. Oke teman-teman, ini merupakan bentuk modul yang sudah sempat dibuat atau diedit dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi ini modulnya berjumlah 23 halaman dan dirancang dengan menggunakan aplikasi Canva tanpa campur tangan aplikasi yang lain. Nah, seperti itu. Namun sebelum lebih jauh, kita akan mengulas sedikit apa itu modul. Jadi modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik, yang mencakup isi materi, metode, serta evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri. Jadi penggunaan modul tidak hanya dipakai di sekolah, namun bisa juga digunakan di luar sekolah, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat belajar anak-anak, seperti itu. Nah, dalam modul itu ciri-cirinya biasanya ada gambar-gambarnya, setelah itu ada banyak warnanya dan lain-lain, disesuaikan dengan tingkat usia penggunaannya gitu. Jadi di halaman pertama ini ada cover. Selain itu, karakteristik atau ciri-ciri dari modul itu sendiri yaitu penggunaan font. Penggunaan font seperti ini. Nah, seperti ini yang mana tidak terlalu formal, jadi bisa menggunakan bentuk font apapun, baik itu Comic Sans dan lain-lain. Oke, masuk dalam bagaimana prosedur penyusunan modul. Jadi tahap penyusunannya yaitu siapkan dulu judulnya. Kita akan mengambil judul apa atau tema apa yang akan diletakkan di cover. Nah, judul ini tentukan judul atau tema yang akan diletakkan pada cover. Usahakan cover dibuat sekreatif mungkin agar pengguna atau peserta didik dapat tertarik untuk membuka modul tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri ya, usia SD atau MI ini sangat menyukai hal-hal yang berbau warna, juga gambar-gambar ilustrasi seperti ini. Judul ini bisa didapatkan dengan mengidentifikasi materi yang akan dibahas di dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam modul juga perlunya menggunakan sebuah ilustrasi seperti ini. Nah, ilustrasi ini fungsinya agar pengguna atau peserta didik dapat mudah memahami isi teks serta memberikan bayangan bagi peserta didik pada setiap materi yang dibahas. Ilustrasi ini dapat berupa foto, tabel, kartun, maupun yang lain. Dalam modul juga bisa diletakkan di background seperti itu. Nah, karena ini membahas mengenai ekosistem laut, jadi pada modul bisa diletakkan seperti ini, di samping-samping maupun yang lain, gitu. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD dan indikator. Jadi perlunya tujuan di dalam modul. Namun karena di modul ini masih belum ada tujuan pembelajaran, maka nanti akan dikembangkan lagi. Di akhir akan ditambahkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam modul juga diletakkan yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian di akhir, peserta didik diajak untuk merefleksikan dirinya
apa yang sudah dipahami dengan baik dari pembelajaran saat itu, kemudian apa yang belum dipahami dari pembelajaran pada saat itu, seperti itu. Jadi peserta didik diajak untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan apa yang dipahami dan apa yang masih belum dipahami. Nah, kemudian dalam modul juga dilengkapi dengan rangkuman terkait materi yang telah dibahas di dalamnya. Nah, tahap lampiran yang terakhir yaitu diberikan evaluasi berupa tes formatif. Nah, tes ini dapat berupa soal yang berisi materi mulai dari awal hingga akhir. Tes formatif ini dapat berupa multiple choice atau esai seperti yang ada pada video ini. Ini merupakan contoh dari tes esai. Kemudian di cover akhir ada istilahnya glosarium. Glosarium ini tujuannya untuk memahami kosakata baru, arti dari kosakata baru yang telah dibahas di dalam modul. Baru setelah itu ada daftar pustaka dan profil penulis, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pengembangan bahan ajar, yaitu menambahkan tujuan pembelajaran di dalam modul. Akan diletakkan di sini setelah kompetensi dasar. Caranya yaitu dengan menambahkan lembar lagi di bawahnya. Nah, caranya klik ini di bagian pojok bawah kanan, kemudian klik plus pojok kanan atas. Oke, satu klik, kemudian kita kembalikan. Nah, ini warnanya otomatis biru karena sebelumnya berwarna biru, bisa kita ganti. Jadi saya di sini mau ganti warna biru cerah. Oke, biru seperti ini. Kemudian saya kasih elemen. Kita hias terlebih dahulu. Saya kasih elemen ini. Nah, oke. Ini sepertinya terlalu terang ya, jadi saya mau ganti warnanya saja. Oke, warna ini. Selanjutnya saya tambahkan elemen lagi, yaitu efek cahaya. Oke, di sini di pojok. Nah, kemudian tinggal nambahkan elemen-elemen yang lain seperti hal-hal yang ada di dalam ekosistem laut, contohnya karang, terumbu karang. Nah, ini muncul. Oke, langsung kita letakkan di sini. Nah, ini saya letakkan di sini. Kemudian cari lagi. Atau bisa dengan menggunakan kata kunci ekosistem laut. Nah, ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut. Nah, oke, saya masukkan ini di rumput laut. Begitupun seterusnya. Selanjutnya saya tambahkan ini ada tumbuhan-tumbuhan laut. Oke. Kemudian ada hewan-hewan laut ini supaya menarik perhatian peserta didik. Jadi agar mereka bisa membayangkan seperti apa makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem laut, seperti itu. Kemudian saya tambahkan ini ada hiasan-hiasan kecil agar tidak terlalu monoton gitu ya.
Nah, ketika mengklik satu elemen, biasanya akan muncul rekomendasi ajaib seperti ini. Nah, bisa kita klik, biasanya lebih jauh lebih bagus. Nah, banyak sekali pilihannya. Saya akan klik ini. Oke. Oke, setelah dirasa cukup, maka kita akan berganti ke elemen yang lain. Di sini saya akan mencari, nah ini sebagai judul. Oh, jangan, kita cari bentuk saja. Cari kata kunci bentuk estetik. Nah, maka akan muncul beberapa gambar. Saya pakai ini. Sesuaikan. Nah, dan di dalam elemen sini akan ditambahkan teks. Nah, tujuan, karena kita akan membuat tujuan di sini, maka masukkan tujuan. Nah, baru kita akan ganti fontnya di sini. Oke, saya akan menggunakan happy font, kemudian dimasukkan ke sini. Oke, nah selanjutnya saya akan membuat elemen lagi sebagai tempat deskripsi tujuannya. Saya masukkan di sini. Ini terlalu kebesaran, dikecilkan. Oke, kemudian di sini, nah tujuan pembelajaran yang akan ditulis yaitu sesuaikan dengan kompetensi dasarnya tadi, menganalisis komponen ekosistem yang ada di laut. Berarti tujuan belajarnya siswa dapat menganalisis. Kita cari teks, kemudian tambahkan. Oke. Selanjutnya kita copy, ditaruh di bawahnya, kemudian kita copy lagi teksnya, tinggal mengedit isinya. Oke, lalu diedit.
Oke, kita lihat lagi. Jadi ada modul, ada cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian di sini ada cara penggunaan, kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan. Baru masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi pada video kali ini kita mengembangkan modul dengan menambahkan tujuan adanya modul ini, tujuan pembelajaran pada modul ini, seperti itu. Oke, sudah selesai, kita tinggal save. Baik, kita save. Ini pojokan atas bagikan, kemudian unduh. Ini masih loading. Nah, di bagian pengunduhan ini pilih jenis file yaitu PDF, karena kita akan membuat sebagai modul ya, jadi tidak mungkin gambar. Jadi save PDF standar, baru kemudian bisa diunduh. Oke, kita tunggu. Oke, maka jadinya seperti ini. Kita buka bersama-sama. Nah, ini dia modulnya, modul yang sudah dikreasikan tadi menggunakan aplikasi Canva. Nah, di sini sudah tertera tujuan pembelajarannya. Oke. Dan lainnya masih tetap. Oke, baik. Mungkin cukup itu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. So, terima kasih. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye.